lana min hidayatika kama ta'ala lana min samsika badana rahmatika ya kamal rahimin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'budu illallah la ma'budu illallah la ma'budu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah, puji syukur disanjungkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan rahmat dan maghfirah dan cobaan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, atas barang pasti bagi kita yang mengaku bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Nabi Muhammad, berkitab kepada Al-Quran, harapan orang di dunia yang sejahtera, di akhirat yang selamat di neraka asuh surga. Terus deh, itulah harapan kita dan mudah-mudahan itu tercapai, dan insya Allah tercapai asalkan orang siap memperjuangkan semua itu. Kumaha caranya gampang asal tersatu. Pertama, supaya kita selamat di akhirat dari neraka masuk surga. Yang pertama yaitu arafallahu ta'ala. Kita harus mengenal dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Aya kenal, aya mengenal. Tadi mengenal mah apal ngukur, apal memang itu apa? Kenal tuh itu jadi ngomong gitu kan. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa kita harus mengenali Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita kenali tentang Allah Subhanahu wa taala? Pertama, yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu khaliqahu, yang menciptakannya. Beres. Maka kurang teh bertuhan teh kepada Allah. Kenapa mesti bertuhan kepada Allah? Sebab kita diciptakan oleh Allah. Sedangkan yang disebut Tuhan itu adalah Alladzi khalaqakum, dan yang menciptakan. Maka kita harus meyakinkan bahwa segala sesuatu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita. Kita diciptakan oleh Allah. Itu harus kenal itu kita. Harus yakin itu, harus sadar itu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan nikmat. Nikmat ijab gitu. Nikmat ijab itu nikmat kita dijadikan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diadakan oleh Allah, maka kita tidak akan ada. Satu. Kedua, kita harus kenali Allah, yakinkan bahwa Allah itu Raziqun, yang memberikan rezeki. Terus teu aya anu maparing rezeki ka saha? Allah Subhanahu wa taala. Maka ada asma Allah ar-Razzaq. Ya, maka orang punya rezeki ka saha? Ka Allah. Kumaha carana? Anu cara anu geus diajarkeun Allah. Rezeki itu harus dicari yang halal. Sabab urang wajib ikhtiar. Wajib ikhtiar ulah naon istilahna teh? Tawakal mikun. Karena tawakal mikun. Mikun teh baca abdi eta mah. Jadi api-api tawakal mau usaha padahal loba pangabutuh. Eta cenah kumaha we eta teh kan paham anu kecil sesatna gitu nya, tidak mau ikhtiar gitu. Nah, ikhtiar sebab kita banyak keperluan, banyak kebutuhan, maka diwajibkan kita untuk ikhtiar. Bukan berarti Allah itu tidak kuasa memberikan rezeki kepada kita tanpa ikhtiar. Cuma ikhtiar itu adalah kita hanya melaksanakan perintah dan kewajiban kita. Hadirin rahimakumullah. Jadi yakinkan yang memberi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita lupa ya. Tatkala kita ada yang memberi sesuatu kebaikan, ya. Pohon Pak Allah, sok atur nuhun we, atur nuhun komo keur butuh banyak. Anak sambil sujud karena hidup sempurna. Padahal temenang orang sujud ke makhluk saja. Padahal bilangan keras ngahormat makhluk sampai ke sujud. Ya. Nyembah itu mari sujud kan tidak ada perintah sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, kalau seandainya
Allah memerintahkan sujud kepada selain dia, maka aku akan terlebih dahulu memerintahkan istri-istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi itu nggak boleh. Dan kepada sujudnya hormati, hargai suami dan ladeni. Itu cekap, cekap. Nah, jadi tatkala kita mendapatkan rezeki, yakin bahwa itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang minta kepada seseorang, terus merek korek, udah disebut korek. Ya, cek hate mah tuh benar disebut korek. Kunaon sih eta teh can bae sedekah, can dibere taufik ku Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Itu harus teh. Korek nu disebut korek bakal tersinggung. Nu korek kamu disebut korek. Tapi kagak korek. Padahal jelas pisan korek itu sangat berbahaya. Jelas barusan kita telah paham tentang korek. Bahkan ada sebagian hadis mengatakan anti haram alat tajus wal manuzakah wal bahl korek mal surga. Jadi kita yakinkan bahwa Allah lah yang memberi rezeki kita. Dan ingat rezeki teh aya dua, tilu mungkin atau aya opat. Rezeki itu ada yang halal, ada yang haram, gitu ya. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang makruh, ada juga yang sunnah. Haram berarti mungkin dahiyah eta rezeki haram, seperti nu dicalut di Al-Qur'an, dam maita lahmul hijir, darah, bangke dan daging babi. Eta masuk sanajan meunang meuli tetep haram. Gitu ya, sebab dahiyah itu haram. Dam belum supaya nggak dicalan dam itu non darah, non marus ya. Marus atau darah anu dibukukeun. Cek ajengan cenah marus haram diganti ngaranna urang pasar manaon hati leher. Hati leher. Ya ada hati ya. Nah itu. Terus nu halal itu rezeki, ya rezeki dahiyahna halal dan cara mengusahakan juga halal. Nah itu yang harus kita cari. Sebab kita diberitakan oleh Allah kullu wasrobi min rizqillahi halalan thayyiban. Thayyiban teh halal teh. Thayyiban teh halal teh. Yang bisa minta halalan teh bisa diartikan thayyiban itu ya bersih, gitu, bersih, henteu naon, henteu mengandung naon unsur penyakit, ya, unsur penyakit. Tah hadirin bermohon. Rezeki, benten rezeki secara milik, ya. Pengertian rezeki secara milik berbeda pendapat antara ahli sunnah sareng mu'tazilah. Sareng mu'tazilah mah rezeki itu mau milik apa saja yang kita miliki, itulah rezeki. Sareng ahli sunnah mah sanes, nu disebut rezeki mah bihi yuntafa'u, sesuatu yang sedang dialah manfaatnya, yang sedang dirasakan manfaatnya. Seperti makanan yang sudah masuk lewat makhraj khauf, berarti sekarang perut, itu rezeki kita. Baju nuker dipakai, ya. Terus tempat yang sedang diduduki itulah rezeki kita. Baju lemari nu ibu numpuk ratusan ribu harganya eta mah milik. Bukan rezeki. Jadi rezekinya tatkala sedang dipakai itu baru rezeki. Gitu kan? Maka ya, kalau namanya milik pasti semua halal. Ya, pasti yang namanya milik itu semua halal. Sebab milik teh paketan kayak nagale, warisan, pamasihan, gitunya, hadiah. Dan pamasihan sama hadiah, ya ini hibah sama hadiah ya. Hari hadiah mah prestasi kudu dia kurang orang ini hadiah kan gitu. Hari hibah mah mutlak bae masihan. Tak milik pasti itu halal. Tapi rezeki mah belum tentu halal. Maka rezeki mah aya nu halal anu haram kan sebesarna begitu we. Dari makruh jeung subhat termasuk halal kene. Masuk halal kene. Nu mah nyaeta anu cara ngahasilkeunana urang teu jalan halal. Berarti terus dituang urang rezeki haram, milik batur dituang urang. Ya, berarti eta teh rezeki anu haram namanya. Gitu. Terus nya milik batur dituang ku urang bisa balikeun. Milik urang dituang ku batur, mau bilahnya urang teh nomor. Nah eta teh rezeki naon? Rezeki haram seperti tina riba, tidak sah jual beli jadi haram. Maka bagi kita seorang sebagai orang yang beriman ikut
mengikuti perintah Allah bahwa yang harus kita makan, yang harus kita minum adalah rezeki yang halal. Kekurangan untuk iman. Sabodo untuk iman mah. Kita sebagai orang yang beriman harus mengikuti itu. Sabodo jelema untuk iman, sabab untuk iman mah rek ngadahar tuh ladang korupsi, ngadahar daging babi, tetap kana sekadar neraka malah surga. Urang mah aya ancaman, lamun urang ngadahar haram, pasti urang diancam ku neraka. Itu pasti diancam ku neraka. Ari jelema nu teu iman mah sarua wae. Gitu sarua wae. Kecuali orang yang memposisikan diri sebagai binatang seperti kucing gitu ya. Ucing mah teu kudu halal-halal, ucing mah barang dahar. Ya. Sabda ucing mah moal boga milik ucing mah nya. Aya ucing boga milik moal. Ucing pada tara usaha. Mata lamun urang ayeuna gaduh naon gaduh pinang teu kabur dituang ku ucing. Pek bae ucing mah halal da rezeki ucingnya. Milik urang kada, milik kucing eta. Tapi milik orang dan membeli saha, orang kan dahar kucing, jadi kucing milik orang gitu kan. Halal kucing halal wae kucing, ketika taklif kucing mah teu kudu misahkeun mana halal mana haram, sebab akal ge dipungsikeunna lain jang kadinya kucing. Kucing mah dipungsi dibere akal supaya bisa berantakan gitu, beda jeung manusia. Manusia mah dibere akal teh supaya mengenali saha Allah Subhanahu wa taala. Urang dibere akal ku Allah, maka pergunakan akal urang. Pertama untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Yakini Allah itu Khaliqun yang menciptakan kita. Bahkan Allah itu Raziqun yang memberi rezeki kepada kita semua. Kedua, yakinkan bahwa Allah teh muhyihi wa mumiituhu. Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Jelas deh, dihidupkan ku Allah, mau tambah usaha. Wah, dilihatkan bahwa Allah mengulah nekat juga tadi. Ajar dan dari dulu atau kalau dari motor mau gitu. Saya tahu kumanya. Lain kumah darurat deh. Wajibnya pengsyariah. Dari syariah. Ulah naon, ulah ngawujangkeun ka Allah jadi gitu. Kumah Allah we. Nah itu hadirin di mobil. Sebab aya paham Jabariyah, Qadariyah, Ahli Sunnah. Nu ngomong tadi kalau dulu nomor aku Allah tapi Jabariyah. Dah dulu dari ngomong. Jadi eta kurang kenal Allah teh supaya kita punya keinginan bahwa kita diciptakan oleh Allah bukan dengan yang lain, bahwa kita diberi rezeki oleh Allah bukan dengan yang lain, bahwa kita dihidupkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah dulu dari ngomong. Kedua juga dikenali kurang supaya orang masuk surga terhindar dari neraka. Kenali ulwau orang jadi setan, ulwau jadi setan. Dia harus kenal bersama setan. Mau apa maksudnya? Supaya kita tahu bahwa setan itu adalah musuh. Ya? Setan itu adalah musuh. Lalu kalau dia musuh, setan itu benar-benar musuh, hindari dalam perangan. Talukan setan tanya. Dari ngabunuh mau bisa, mata nafsu karena musuh itu tidak boleh dibunuh, sebab tidak akan bisa. Ya. Musuh apa? Kahiji nafsu, kedua setan. Ya. Kita perangi taklukkan kedua musuh itu. Ngapal pula dipaehan, tidak mau bisa dipaehannya. Terus dari takluk setan. Jadi tentang ajakan-ajakan setan, tentang ajakan-ajakan setan. Nah itu maka kita harus kenal setan. Urang banyak ada apa teh sudah lain setan mengajakkan teh milu aja dia. Kita kenal setan. Di antara setan teh nyata mengajak teh benar gitu. Nu ngahalangan karena benar kata setan gitu teh. Kata setan. Nah, jadi itu perlu kita insya Allah kalau kita sudah kenal setan dan kita menghindar dari semua ajakan-ajakan setan dan kita menyatakan bahwa setan itu adalah adu mubin, musuh yang nyata. Insya Allah kita akan dekat kepada Allah, akan ikut atas petunjuk-petunjuk Allah, juga kita akan menghindar dari godaan-godaan setan. Nah setan terus diizinan sih ku Allah, terus diizinan ku Allah pikir nggak goda orang teh. Jadi cara begitu baik baik cek Allah bisa ngomongnya. Nah orang perlu siap, dia perlu siap. Sebab setan lebih pintar, lebih pintar, setan lebih kuat. Kita hadirin dari Makumullah yang tadi Andalusnya. Terus kayaknya masalah hubungan sekarang gerakan simpurik hancar tauhid nyata tentang sifat-sifat Rasul. Pertama kita harus yakin iman terhadap para
Rasul. Tidak menolak, tidak boleh menolak kita atas adanya para Rasul. Menolak adalah para Rasul adalah bukan tiada lain mengalihkan orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang kafir. Sekarang Rasul teh ulah diaku sabare. Semua yang telah dinyatakan dalam Al-Quran bahwa itu Rasul, kita harus mengakuinya, harus mengakui. Ulah dipilihan. Ya, bahkan yang ditolak seperti ada sebagian kelompok manusia, ya, sampai sekarang ada yang masih menolak kenabian Nabi Muhammad. Kenabian Nabi Muhammad. Maka kita tidak menolak kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sebab tidak boleh kita menolak. Tetap harus membenarkan bahwa itu Nabiullah, bahwa itu Rasulullah. Nah, kemarin sudah dibahas apa sih yang disebut Rasul itu, yaitu orang-orang seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Itu adalah Rasul. Maka kita bersyukur sekali dengan adanya Allah mengutus Rasul. Dan Allah mengutus Rasul itu diantara hikmahnya itu apa? Kan bukan wajib, ya, bukan wajib. Tandanya Allah sayang kepada manusia, kepada umat, yang diantara diutuslah para Rasul. Coba kabayang mudahnya, namun Allah mengutus Rasul bukan berarti Allah tidak mampu, ya, tidak kuasa, ya, mengenalkan manusia kepada datanya tanpa melalui Rasulnya. Datang harus jadi sunatullah yang harus kita yakini, percaya, terima keberadaannya. Rasul itu kemarin yang sudah memiliki sifat amanah. Kedua, Rasul itu yang memiliki sifat sidik. Diurang dari sifat sidik. Kina orang sok bohong wae. Keseknya orang ngahindar kina bohong. Karena ada cepik gimana? Kerci-kercinan harapan urama ada bohong yang diperbolehkannya. Tiga, suami bohong ke istri, menang kita. Berkeling dosa, tapi palbahnya positif. Seperti kan kadang-kadang seorang istri dah pun tergaya ibu tuh dia, namun suaminya rek sodako, gitunya. Sekadar bicara, ada yang bisa betul manggil jangan, sekadar merengut, apa misalkan jangan mana mau kemana kalian, bohong orang tanya, kata istri, kenapa? Atau kadang-kadang si istri teh, namun arek-merek ka ibu nate si suami teh saudara ngagilar gitu panonan saya tinggi dengan ya. Nah, menang di bohongan teu PBJ. Eta sedikit menang. Tapi untuk para rasul yang namanya bohong jenis apapun itu tidak akan pernah terjadi. Sebab batal Rasulullah, sebab itu syarat, ya. Syarat kerasulan itu adalah ada sifat sidik. Batal jadi Rasulullah lamun teu aya sifat sidik alias bohong. Ulah lamun bohong, batal naon? Batal jadi jelema. Batal jadi manusia yang sempurna imanah mungkin gitunya. Dan Rasul malah bohong dicabut ke Rasulullah. Terusah dikatakan Rasul kalau itu bohong, maka apa jenis apapun kebohongan yang di Rasul tidak ada. Seperti Rasulullah sekalipun kenaon ke guguyon cekurang Majalengka masih siwok itu ngobrol katanya ke guguyon aya eta paktana. Aya dina hiji kisah disaurkeun, aya nini sumping ka Rasulullah naroskeun Gusti Rasul hari ini bakal ka surga moal. Rasul diwarana ini di surga mau nini. Ada si nini salah tangkap beunanya. Bukan berarti nini eta masuk ka surga, nu tadina nini geus di surga mah jadi gadis deui kitu nu dipaksa ku Rasul. Da faktana memang seperti itu nanti. Sok bapak kenal nini di surga malah aya. Maka ayeuna kana nini sinyaha gitu. Supaya masuk surga gitu. Supaya masuk surga gitu. Atau ada saatan apa? Ubay bin Khalaf ya, anu ngancam ka Rasul gitu kan. Ya Muhammad, Anda akan aku bunuh di atas kuda yang ini. Ente kembali ngomong ke Rasul, justru aku yang akan membunuhmu di atas kuda itu. Itu terbukti. Dan sekalipun Rasulullah dari ataupun apa ya, gitu. Maka kurang kahbe percaya, ragu, komo nepi ka percaya apa yang disampaikan oleh Rasul. Ya, kata Allah, "Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni." Gitu. Maka semua apa yang dikatakan oleh Rasul itu benar. Ya, maka kita tidak boleh menolak, tidak boleh ragu. Mun ragu urang berarti teu iman ka Rasul, gugur ka islamanana. Ya, gugur ka imananana. Namun urang teu percaya ka saha ka Rasul. Oke, cenah aya nu misahkeun Nabi Ibrahim teh kitu nya. Teu tiasa
nyafaatan gitu ya. Desa pertama memberikan syafaat, padahal kita sebelum datang kepada Nabi Muhammad nanti untuk mohon pertolongan datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim gitu kan. Tapi Nabi Ibrahim tidak memberikan syafaat. Ada yang mengatakan dikarenakan Nabi Ibrahim itu punya kesalahan, dia pernah bohong gitu kan. Waktu ditanya bahwa saha merusak tapekom gitu ya, Nabi Ibrahim mengaku gitu ya, padahal ajeunana gitu kan. Eta mah sebenarnya siasat Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ngajawabna kita lepat mah roh itu ngalahin kana tapekom. Eta mah siasat Nabi Ibrahim kampakna tadi kongkorongkeun dina naon. Tapekom anu panggedena sabab yakin manehanana mah eta teh ngarapangeran. Maka ku Nabi Ibrahim dibabetkeun jadinya. Nah, pemberenang cenah ku pangeran ari pemikiran si raja teh pas ningali kampak di pangeran masa cenah nu hirup nu pae bisa ngabas babaturanna padahal maksud pangeran ku Nabi Ibrahim mah Allah dan Nabi Ibrahim mah pelantara wungkul hakikatna usaha ku Allah dihakikatkeun ya dihakikat bohong teh Nabi Ibrahim henteu nganten aku bahwa ku didina nyebutan usaha ku pangeran ku Allah teh maksudna lain ku pangeran ku naon berhala bahkan si bukurin kantos kabungkut kan ada hari menuju ngawas jalan tauhid kami di kantos ini begitu lepas kantos ngerti ayat Nabi Ibrahim teh kan apa disuruh kempal ya disuruh kempal ternyata Nabi Ibrahim itu dapat sakit disangkitnya sakit perut tak katanya Nabi Ibrahim bilang sakit perut kamu minta bungkut teh bari dicibit kata teh naon teh kulit perut mah bohong teh pokoknya yang namanya Nabi pasti sidik apa yang dikatakannya itu pasti semua benar. Maka kurang tong ragu apa yang dikatakan para Nabi. Sebab Nabi di Allah. Lalu Nabi bohong berarti Allah bohong. Kan mustahil Allah bohong. Mustahil Allah bohong. Mustahil Allah mengingkari janjinya. Tapi orang itu pernah ketemu sama Nabi sama Rasul ya. Nah usaha itu kita harus percaya, harus yakin kepada apa kata ulama sama menghina ke ulama. Kita rugi kalau menghina ulama, akan rugi kita urusan apa? Urusan agama. Kalau kita menghina ulama, dan harus menghina teh boro-boro nek kadang-kadang poke geuleuh kan gitu. Dah hadirin rahimakumullah. Lagi kita kepada ulama jangan menilai jeleknya, kita harus melihat baiknya. Apa untungnya kita melihat kejelekan orang lain, betul nggak? Undur makila wala tandur mantola. Gitu kan? Kita harus melihat apa yang dikatakan ulama, tidak usah menjelaskan. Oh anu kan, kok mau jaman ayo nanya, oh loban ulama itu tadi fitnah itu. Urang mah tong pipi dulu. Tong sabab ulama itu adalah warasatu anbiya, pewaris para nabi. Ya, pewaris para nabi. Maka ayeuna bendera terakhir teh panji Islam teh ulama. Maka kalau kita tidak ikut ulama, mau ikut siapa? Sedangkan lamun kurang jauh di ulama, pasti kurang bodoh dengan masalah agama. Kalau kita sudah bodoh, tidak tahu tentang urusan agama, celaka kita. Sebab orang yang akan masuk surga itu amanu wa amilu sholihan. Tidak akan benar keimanan kita kalau mengandalkan hanya sekedar turunan. Terus tapi orang perlu ngaji tentang keimanan. Ya? Dan kita tidak akan paham agama kalau tidak tidak kenal dengan ulama. Dan orang tidak akan menjadi seorang orang yang soleh kalau dia itu tidak tahu tentang ilmu agama. Hese disebut soleh. Apa agama dengan saya itu hese disebut soleh. Atau mau ada amal soleh, betul nggak? Tidak akan mempunyai amal soleh kalau orangnya tidak soleh. Orang tidak akan menjadi soleh kalau tidak tahu tentang agama. Makanya kita alhamdulillah masyaallah mudah-mudahan Bapak jadi taufik hidayah selamanya kayak istiqomah orang selalu belajar tentang agama. Mudah-mudahan orang dengar di ogenya atau di hampur-hampuran dosa eta intinya dari kitu geus kalau bener lah pokok waekeun wae lah da yakin urangnya mun lebet ka majelis taklim urang teh menyimak tunduk ge maksakeun pelotot-pelotot rek ngarti dosa urang dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak boleh menjauh dari ulama ya, supaya agama kita sama. Bahkan Allah itu sangat benci kepada orang yang pintar urusan dunia ya. Tapi urusan agama no, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cuma benerna menjalma tenggati karena agama. Kata benar itu adalah apa? Yang menentukan Quran, hadis, ayeuna urang maca Quran, tong ngarti kana mana Quran macana ge balelor
atau ikuti apa yang kata ulama. Nu geus asal tah dibikeunana ulama tinggalan pakai semua itu. Bahkan urang teh takil jafiruna minal ulama, tetap dekat kepada ulama. Bahkan lamun jauh cari dan minta nasihatnya. Sebab ancamanana bagi orang yang jauh dari ulama, di antaranya kita akan hasil usaha kita tidak akan diberkahi. Duitnya loba tapi kan jadi karibur, jadi ketenang, eta teu berkah. Jelema teh loba duit, loba itu loba ieu tapi seret asup di lawan masjid teu berkah eta teh. Teu berkah. Tak kaduana urang teh bakal hirup di bawah pimpinan jalma anu pimpin anu doli. Teu ngeunah dipimpin dulu doli teh masyaallah kan. Urang teh kitu kieu salah kudu kumaha jeung manehanana padahal eta urang teh naon? Teu setuju. Nah, lah jalma anu jauh di ulama, tidak pernah belajar agama, oke hidupnya begitu tak? Bahkan hidup di bawah tekanan pimpinan orang dolim. Yang paling kita takutkan, kalau kita jauh dari ulama, tidak pernah belajar agama kepada ulama, ya khruju minad dunya bighairi iman, naudzubillahi min dzalik. Mati dengan suul khotimah. Itulah yang paling kita takutkan. Sedangkan yang mati suul khotimah, kumpi khalidun di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka pikiran teh urang teh dalam rangka menambah pengetahuan agama, menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, saking kami atur, hapunten an kasuhun, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.